Sekarang malah ke desa. Kan tidak, kalau kita lihat logikanya tidak tidak berbanding lurus ya. Tingkat kepemimpinan nasional kok studi ke desa. Saya mengalami itu. Waktu itu saya di daerah Nusa Tenggara Timur, satu desa yang memang memerlukan pemikiran-pemikiran kita semua. Ya itulah beberapa kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang terus-menerus dikaji bagaimana kita semua bisa mampu bersaing dengan negara-negara lain. Saya ingin bercerita sedikit, ya Bapak Ibu sekalian, persoalan kampus ini, persoalan universitas. Saya mempunyai pengalaman saya ketika dulu kita masih baru-baru jadi pegawai negeri. Kita kan melihat ya beberapa kabupaten kota di Sumatera Utara, Labuan Batu bila dibandingkan dengan Tapanuli Selatan, dari segi luas wilayah relatif sama. Tapanuli Selatan sebelum dibagi menjadi 5, Labuan Batu sebelum menjadi 3 itu luas wilayahnya relatif sama. Tetapi kenapa Tapanuli Selatan itu lebih maju? Duluan lebih maju dari Labuan Batu. Karena di Sidempuan itu, di Tapanuli Selatan itu sudah lama berdiri universitas. Jadi singkatnya ya kita harus bersyukur. Labuan Batu ini sudah ada beberapa universitas. Diangkat ini dari aset daerah. Maka teman-teman waktu itu dari BPT yang sebetulnya mereka juga adalah dari unsur-unsur perguruan tinggi. Maka Universitas Islam itu bisa layak. Namun sekarang sangat disayangkan teman-teman. Saya mohon maaf ini kalau ada dari Universitas sini, teman-teman tidak memanfaatkan ini dengan baik, sehingga ya, sampai sekarang Universitas Labuan Batu lebih beruntung. Itulah sekilas saya pengalaman. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya sangat berterima kasih kepada Universitas Labuan Batu, ya, di mana kita sudah melakukan MOA. Dan ini kita sudah merasakan bahwa ini bagaimana saya ungkapkan tadi, kita sama-sama diuntungkan dalam rangka kepentingan yang lebih luas, untuk tidak sebagaimana disampaikan oleh Pak Ibu Dekan tadi, masing-masing kita punya egosentris, ya Bu ya. Jadi ke depan ini tidak lagi. Kita sudah welcome untuk hadiri, dan bagaimana khususnya Labuan Batu ini bisa lebih maju. Kenapa tidak? Universitas 11 Maret juga berdomisili di kabupaten kota. Iya, tapi bisa lebih maju. Kita doakan insya Allah di bawah kepemimpinan adinda saya, Adik Perlawan, Beni dan peserta lain, dan adik-adik saya di jajaran wakil rektor ini, Dr. Amin, ini juga adik saya. Mudah-mudahan ini kita bisa bisa lebih baik lagi lah ke depan ini. Saya kira ini yang saya bisa sampaikan. Lebihnya memang bagaimana saya mengungkapkan perasaan saya, bangganya saya, bahagianya saya adanya program ini bisa kita saling memberi.
Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Bapak Kadis Pertanian Labusel, Bapak Azam STMM, kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, mari kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana di siang hari ini, ya selamat jalan Bang Haji. Di siang hari ini kita masih dapat berkumpul di Hotel Delhi ini, itu dalam acara yaitu workshop implementasi kegiatan pembelajaran, yaitu program Merdeka Belajar Kampus, ya. Dan juga dengan ridho dan tepatnya kepada kita diberikan waktu kesempatan kepada kita hingga dapat berkumpul di aula yang sangat-sangat sederhana ini. Bagi yang syahid kami, salawat dan salam mari sama-sama kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan senantiasa kita dilindungi dan bermanfaat bagi masyarakat, ya, Labuan Batu Raya ini, dan diridhoi setiap langkah dan niat kita yang baik bagaimana memajukan pendidikan, ya, pendidikan nasional khususnya di Kabupaten Labuan Batu, di 3 kabupaten di Labuan Batu Raya ini. Dan apa yang kita harapkan yaitu samanya di hari kemudian, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Rektor ULB, juga hormat kami dengan pembantu rektor, mungkin Rektor 1, 2, dan 3, dan hormat kami kepada Bapak Ibu Dekan dan Sivitas Akademik Universitas Labuan Batu. Hormat kami kepada juga undangan, yaitu ada hadir bersama kita yaitu perkebunan dari PT SMA. Juga hormat kami kepada Bapak Camat, juga Bapak Kepala Desa yang hadir bersama kita, dan tentu yang hormat kami kepada panitia dan seluruh yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Bapak Rektor yang kami hormati, perkenalkan, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sebenarnya Pak Rektor, kita masih famili, Pak. Iya, saya berasal satu kampung dengan Bapak, tapi saya jarang di kampung. Iya, mama saya tetangga dengan Pak Yayasan, sama-sama Nasution juga. Iya, dekat, hanya jarak 50 meter dengan rumah Pak Yayasan. Kalau dengan Pak Yayasan sering ketemu. Iya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami dari Dinas Pertanian Perikanan Kabupaten Lampung Selatan sangat yang pertama mengucapkan terima kasih atas kesempatan diundang di ruangan ini sebagai mitra daripada Universitas Labuan Batu. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, bahwa di dalam era pendidikan kita ini, apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden mengedepankan ketuhanan Yang Maha Esa dan unggul dalam berinovasi. Kami mengharapkan kepada Bapak Rektor, kiranya ke depan ini lebih banyak kita bermitra dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Labuan Batu Raya ini. Apa yang disampaikan oleh Bapak Badan Litbang tadi Labuan Batu benar. Kampus itu, ya, bisa terkenal di Indonesia ini dengan banyaknya alumni terkemuka itu bisa menempati, ya, pekerjaan-pekerjaan di seluruh Indonesia dan juga bisa berinovasi. Kami harapkan kepada kita semua juga baik. Nah, kami melihat ULB dalam implementasi kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tentu saja kami yang ada di PT SMA secara khusus, ya, program ini sangat sangat positif, ya, dan kami
pasti akan selalu mendukung dengan program-program yang ada yang disampaikan oleh universitas sendiri kepada kami. Nah, kalau saya perhatikan Bapak Ibu di Asia Negeri sendiri, alumni ULB sudah ada beberapa di level supervisi ada. Tapi kita tidak mau sampai di batas sana. Kita mau alumni-alumni kita yang ada dari Universitas Labuan Batu ini harus bisa lebih dari situ sampai ke level staff, bahkan lebih dari yang saya sebutkan tadi. Ya, nah kalau kami di Asia Negeri, kami tidak pernah membeda-bedakan dari universitas mana atau dari daerah mana atau suku apa, agama apa dalam hal penerimaan tenaga kerja. Jadi kami selalu terbuka untuk menerima tenaga kerja termasuk ke level staff. Ya, dan ini selalu kita sampaikan kepada publik. Bahkan kalau kita nanti searching di websitenya Asia Negeri itu, penerimaan itu sangat terbuka, ya, sangat terbuka. Ada Facebooknya, silahkan nanti di searching, mungkin bisa. Ada rekrutmen Asia Negeri, silahkan searching di sana, bisa kita lihat kapan-kapan saja penerimaan. Kami selalu membuka lowongan pekerjaan hampir rata-rata 3 atau 4 kali dalam 1 tahun. Nah, kalau kita hitung dari jumlahnya, satu angkatan itu untuk di lapangan sendiri kami bisa memproduksi sampai 30 orang satu periode. Jadi kalau kita buka 4 periode bisa sampai 120 lebih. Itu hanya yang ada di lapangan untuk kebunnya sendiri. Belum lagi untuk yang teknik, belum lagi juga untuk yang tata usaha. Jadi kami selalu buka. Kemudian juga untuk praksi. Jadi 4 item ini selalu kita buka rata-rata 3 sampai 4 kali dalam 1 tahun. Nah, ini adalah peluang baru sebenarnya sama kita, terutama untuk ULB, peluang baru karena saya sampaikan tadi, kami pun dalam menerima tenaga kerja tidak mengutamakan A atau B, tidak ada. Jadi sama semua. Silahkan kita masukkan lamaran kita, silahkan kita berkompetisi, silahkan kita berkompetisi di sana. Nah, itu yang dari kami dari PT SMA. Nah, harapan kami ketika nanti program ini sudah atau sudah sedang dijalankan, harapan kita semua mudah-mudahan nanti mahasiswa-mahasiswa kita atau sarjana-sarjana yang dicetak atau yang dikeluarkan dari ULB, tentu saja harapan kita bisa berkompetisi di penerimaan di sana. Satu lagi untuk di samping dari pertanian sendiri, kami juga memang namanya perkebunan, tapi kami juga yang seperti saya sebutkan tadi, dari teknik juga kita terima, kemudian dari ekonomi juga kita terima. Jadi tidak tertutup kemungkinan untuk jurusan-jurusan yang lain. Nah, memang secara lebih banyaknya kami menerima di bidang pertanian karena fokus kami memang lebih besar di sana. Jadi itu yang bisa sampaikan Bapak Ibu. Kami dari PT SMA sangat mengharapkan jika kedepannya program ini bisa berhasil dengan baik. Dan saya yakin dari beberapa periode anak-anak PKN kita, anak mahasiswa PKN yang sudah kami tangani di PT SMA, mereka sebenarnya punya potensi yang sama dengan orang-orang lain gitu. Bahkan ada sebenarnya yang lebih gitu. Nah, sesudah mereka tamat, kita nggak tahu kemana mereka atau di industri mana mereka. Yang pasti kalau kami di sana, Bapak Ibu, kami selalu melayani, memberikan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan atau yang diharapkan dari universitas sendiri. Jadi kita ada acuannya, silakan nanti Bapak Ibu memberikan deadline-nya kepada kami. Kira-kira apa inti-inti yang perlu mereka pelajari di industri kami di sana, silakan ya. Tentu saja tujuannya adalah bagaimana mereka nanti lebih paham, sudah bisa melihat budaya kerja yang ada di PT SMA sejak dini. Nah, ketika mereka sudah melihat sejak dini, kita berharap
suatu saat mereka terjun ke dunia kerja atau ke industri, mereka tidak terkejut. Baik, terima kasih Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Yang pasti sekali lagi saya sampaikan kepada kita semua, kami dari PT SEMA selalu mendukung program-program pendidikan yang ada di Labuhan Batu atau se-Indonesia, ya. Se-Indonesia mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengarkan bagaimana program Asia Negeri dalam beasiswa-beasiswa yang lain yang levelnya sampai S2 juga ada, seperti itu. Demikian juga untuk tingkat-tingkat pendidik, untuk guru, untuk pendidikan kita sangat fokus. Jadi harapan kami sekali lagi mudah-mudahan ini ada hubungannya dalam hal penyusunan potensi apa yang dapat kami lakukan, kemudian dalam penyusunan kegiatannya anggarannya ini tidak menyalahi aturan. Mereka melihat Pak Kades yang cocok di desa Bapak segini. Nah, potensinya, jadi inovasinya apa yang disampaikan Pak Kades tadi seperti ini. Tahun depan kami anggarkan masuk ke situ yang cocok seperti itu. Jangan di desa kita, contoh desa saya kepala desa belum tentu memahami masyarakat. Ada anggaran saya masukkan aja. Contoh ternak ikan, potensi airnya nggak ada. Tapi kalau dari Balitbang dan juga mahasiswa, ini kan ada hubungannya. Kemudian harapan kami dengan adanya dengan WLB ini, yang selama ini masyarakat kuliahnya ini Pak di Medan. Jadi kalau mahasiswa yang turun di desa itu KKN mengenal dengan masyarakat, oh potensinya bagus, mungkin MOI-nya masyarakat kami tidak jauh. Contoh Pak, ada kepala desa ini kuliah di WLB Pak Supriyanto, dulu kepala desa, KKN-nya di desa saya, itu Pak. Tinggal 3. Kemudian Pak Budi Saputra S2 sekarang kuliah di WLB. Jadi harapan kita kepala desa juga yang punya mau ke depan ya silakan bidang apa di WLB jauh-jauh. Jadi penggalian gagasan membangun desa ini kepala desa, universitas, masyarakat dan juga dinas ini bersatu. Kalau ini maju, tapi kalau masing-masing punya ego udah maju. Jadi kami harapkan juga, alhamdulillah tahun ini Pak Rektor desa saya kemarin, kalau tidak salah bila kemarin rencana belajar kampus Merdeka di Desa Meranti, tapi tidak tahu datang ke tempat saya lagi, saya terima karena tujuannya tidak tahu saya di Gunung Selamat ada apa, tapi alhamdulillah Rektor mereka ada kemarin yang selama ini dari mahasiswa kita sudah adik, jadi mereka cuma satu Pak Rektor, ini saya sampaikan di depan mahasiswa. Nah, kalau bisa waktu turun di lapangan ini agak berani lagi, dalam artian berani kotor. Beda dengan saya Pak, waktu kuliah KKN berani kotor, kemudian berubah KKN ini kita terbuka. Jadi kadang-kadang ini kalau saya sampaikan, jadi jangan aja di kertas lapangan, kalau bisa berani kotor. Karena kemarin kita juga pengkajian ketepatan pertanian di Desa Gunung Selamat Palawijan ada, sampel tanah kita kerjasama dengan dinas, kita undang alatnya karena desa tidak punya. Kemudian saya harapkan juga ke depan dari mahasiswa dan juga Universitas Labuan Batu memberikan masukan kepada kami, potensi apa, kajian apa yang dapat dicocok diterapkan di desa kami. Kemudian yang satu lagi yang penting kami, Pak Rektor, payung hukum. Kami kalau menjalankan program ini bukan hanya lesen, benar pun disalahkan. Jadi harapan kami dengan adanya dari universitas ini, kalau bisa potensi yang di desa, kemudian hal pembangunan apa di desa ini belum tentu kepala desa ini sampai ke dinas. Jadi dengan adanya Universitas Labuan Batu, contoh di desa kami Pak, kekurangan ini kami jemput ke dinas ini kadang-kadang beda karena kurang dekat. Nah, jadi kalau melalui dinas ataupun dari kampus gedorkan Pemkab itu kan lebih cepat itu mengingatkan. Kemudian kepada DPR-nya juga. Nah, ini mereka Bu, ini terus terang saja, inilah kami bisa keras, tapi dukungan tidak ada. Jadi harapannya ke depan, harapan kami dengan pertemuan ini
dari mahasiswa membantu, dari ULB membantu kegiatan program apapun di desa kami masyarakat kepala desa dapat memberikan sumbangsi, istilahnya membesarkan Universitas Labuan Batu. Dan perlu masyarakat kami kalau memang bagus SDM dan kualitas PLB ini, masyarakat kami nggak perlu sampai ke Medan, cukup di Labuan Batu, di hadapan kita semua. Mungkin demikian dengan saya mewakili dari kepala desa, mohon maaf atas segala kurangnya, dan saya di wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat jam Selanjutnya penyampaian materi oleh narasumber seputar program MBKM yang sudah diimplementasikan di Prodi Agroteknologi kepada Bapak Dahrul Aman Harahap, SPTMM MPD, selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Labuan Batu. Silakan. Baik, sudah jam makan siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassyukurillah. Yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Kepala Dinas, Bapak Manajer, Bapak Ibu Kepala Desa sekalian. Ini hanya merefresh program Merdeka Belajar Kampus Merdeka supaya kita memiliki pemahaman yang bersama tentang program Merdeka Belajar ini. Kan Pak? Ini nggak lama-lama nih Pak, makan siang nih. Dasar hukum dari Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diatur tentang program Merdeka Belajar. Oke, terus Pak. Oke, ini terus. Oke, ini Pak. Ini adalah bentuk kegiatan yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Yang pertama adalah pertukaran pelajar atau mahasiswa. Pertukaran pelajar atau mahasiswa ini dilaksanakan, yang pertama adalah pertukaran dalam perguruan tinggi antar prodi. Yang kita mulai di semester 5 sudah dilaksanakan di perguruan tinggi. Saat ini Universitas Labuan Batu sudah melaksanakan pertukaran program studi. Dari FKIP boleh pindah ke manajemen, manajemen boleh pindah ke hukum, agroteknologi boleh pindah ke sistem informasi. Ini sudah kita laksanakan pada saat semester 5. Program Merdeka Belajar ini Bapak Ibu dilaksanakan 3 semester. Semester 5 di dalam perguruan tinggi, semester 7 sudah di luar perguruan tinggi, dan semester 6 di luar perguruan tinggi juga. Jadi ini yang disampaikan oleh Bapak Rektor tadi, supaya kita memiliki pengetahuan yang luas. Hukum tidak hanya tentang hukum saja. Mungkin dia harus belajar tentang akuntansi dan perpajakan. Dia harus mengerti tentang IT forensik, begitu. Sehingga pengetahuan daripada alumni kita itu bisa lebih komprehensif. Yang kedua, magang atau praktik kerja. Magang atau praktik kerja ini Bapak Ibu sebenarnya sudah dilaksanakan oleh ULB. Tetapi yang selama kita laksanakan ini hanya sekitar 1 atau 2 bulan. Ini disebut magang bagi yang prodi seperti manajemen, agrotek, dan lain-lain. Sementara kalau untuk keguruan namanya PPL, praktek mengajar di sekolah, itu hanya 1 bulan atau 2 bulan. Permasalahan di lapangan adalah ada komplain dari stakeholder, ini magangnya kok cuma 1 bulan atau 2 bulan, sehingga mengganggu kinerja mereka kalau untuk guru di sekolah. Misalnya saya ngajar mahasiswa kita ditempatkan di sekolah hanya 1 bulan, mereka komplain kepala sekolahnya, ini anak 1 bulan pasti nggak dapat apa-apa, datang ke sekolah isi absen, pukul lonceng, pulang. Sementara mata pelajarannya diajarkan oleh guru lain. Mungkin dialami juga oleh yang di PT SMA pada saat prodi agrotek magang ke PT SMA itu hanya 1 bulan, sehingga si mahasiswa tadi belum mendapatkan secara komprehensif utuh. Nah, dengan adanya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, magang itu dilaksanakan 6 bulan, 1 semester sampai 1 tahun Pak. Sehingga pengetahuan si mahasiswa tadi, nah seperti yang oleh Bapak Manajer tadi, budaya kerja di PT SMA atau SN Agri itu dia mengetahui secara full. Pada saat nanti penerimaan pegawai atau pekerja di SN Agri, si alumni tadi sudah mengetahui betul bahwa di SN Agri kompetensi yang harus saya miliki sebagai alumni agrotek adalah ini. Sehingga tadi tidak lagi ada keraguan yang disepakati oleh Bapak Kepala Desa tadi,
ya si mahasiswa tadi tidak berani kotor atau tidak mengerti di lapangan, sehingga si mahasiswa ini merasa, wah ini bukan kerjaan saya. Nah ini yang dalam adanya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini terjadi perubahan. Kemudian asistensi mengajar sudah disampaikan tadi 1 semester juga. Kemudian penelitian atau riset 1 semester, proyek kemanusiaan sama 1 semester. Kewirausahaan juga sama. Jadi sekarang di dalam perguruan tinggi oleh Kemendikbud, mahasiswa itu atau alumni itu nanti tidak hanya didorong bekerja sesuai pekerjaannya, tetapi minimal 10% alumninya adalah bisa berwirausaha yang ditunjukkan dengan perputaran uang, modal usaha. Nah, ini yang itu 6 bulan juga. Kemudian studi proyek independen dan membangun desa atau kuliah kerja nyata. Nah, KKN ini Bapak Ibu seperti disampaikan oleh Bapak Kades tadi, dulu mungkin kita sudah ada 1 bulan, kemarin ada 3 minggu, ada 3 bulan gitu. Sehingga pada saat identifikasi permasalahan di desa itu tidak komprehensif. 1 minggu sudah pengenalan, minggu pertama masih ngobrol-ngobrol, minggu ketiga sudah penutupan. Jadi sehingga kegiatan di desa tidak ada begitu. Nah, dengan adanya program ini, Bapak Ibu, 6 bulan di desa, 1 semester. Jadi si mahasiswa tadi yang ada ini 10 orang ini 6 bulan itu ditempatkan di desa tanpa harus kembali ke kampus. Mereka akan membantu mengidentifikasi permasalahan di desa, melihat potensi di desa, membantu Bapak Ibu untuk berpikir bagaimana mengelola tadi uang yang 1 miliar tadi, sehingga Bapak Ibu bisa menggunakannya dengan baik, terutama dalam penggunaan BUMDes misalnya. Kita mengetahui di Labuan Batu ini belum ada satupun BUMDes yang berhasil. Itu pengakuan daripada Bapak Kadis PMD. Belum ada satupun, walaupun dananya sampai 400 sampai 500 juta yang ada di desa. Nah, dengan adanya program ini, sehingga si mahasiswa tadi bisa memberikan ilmu, Bapak Ibu bisa sharing, kita bisa berdiskusi. Dengan adanya membangun desa ini selama 6 bulan, si anak ini 6 bulan di desa 1 semester, sehingga bisa mengetahui lah secara utuh permasalahan di desa yang sebenarnya. Nah, inilah dari 8 program ini Bapak Ibu, kita saat ini semester ganjil 5-7, kita sudah melaksanakan beberapa seperti pertukaran pelajar, kemudian membangun desa, proyek kemanusiaan, kemudian penelitian atau riset. Sementara di semester genap itu nanti ada magang, praktik kerja. Nah, Agrotek mungkin dengan PT SMA nanti di semester 6 itu akan melaksanakan magang, kemudian yang FKIP di semester 6 juga akan melaksanakan PPL di sekolah. Jadi pola pikirnya dirubah sehingga masyarakat itu bisa merasakan dampak kehadiran dari si mahasiswa tadi. Nah, kita harus sharing apa yang harus kita laksanakan. Kemudian si mahasiswa magang di sekolah, di perusahaan, kira-kira saya sebagai alumni nanti apa kompetensi apa yang harus saya dapat. Dengan adanya workshop ini nanti kita berharap Bapak Ibu dari desa, dari manajer, dari PT-PT bisa memberikan masukan. Seharusnya Agrotek itu kalau sudah tamat memiliki kompetensi ini. Sehingga pada saat dia melamar kerja nanti dia tidak gampang lagi. Mungkin ada juga seharusnya di posisi dan Bapak sebagai asisten. Sementara di profil lulusannya pengen jadi manajer begitu ya. Mungkin sampai hari ini belum ada yang manajer posisi anak ULB. Sementara di profil lulusannya pengen manajer, berarti ada kekurangan profil atau kekurangan kompetensi yang harus dimiliki. Nah, dengan adanya nanti mereka teman-teman tuh mahasiswa tuh melaksanakan magang 6 bulan, dia sudah mengetahui, oh ternyata di kampus ini nggak dipelajari. Atau si mahasiswa tadi belum pernah melihat mesin giling kelapa sawit, itu hanya teori di dalam buku-buku, tapi itu masuk pabrik, oh begini. Itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Jadi dengan adanya program ini, si mahasiswa kita mulai semester ini sudah 6 bulan di desa. Semester 6 nanti di PT SMA atau di PT lain yang sudah kerjasama seperti Rubika Jaya juga, Kota Pinang, kemudian PT Herbinda Pak untuk Agusel, itu sudah kita MOU, mungkin ada kendala mereka tidak hadir. Secara nasional Bapak Ibu sebenarnya Mendikbud sudah melaksanakan MOU dengan Menteri BUMN melalui Forum Human Capital Indonesia. Artinya seluruh konsorsium BUMN, bank-bank BUMN semua sudah siap menerima daripada program Merdeka Belajar ini. Nah, sehingga kita di lapangan di bawah memang terkadang ada sedikit kendala.
Mungkin ada disinformasi dari pusat tidak sampai ke daerah. Apalagi FHCI itu posisinya hanya di nasional. Di provinsi saja tidak ada di Sumatera Utara. Seperti Pak Rektor tadi, ya mau tidak mau kita harus berkolaborasi yang ada di daerah dulu. Sementara di Provinsi Sumatera Utara saja itu baru 2-3 perguruan tinggi yang melakukan program ini. Di luar Sumatera Utara baru ULB Bapak Ibu yang melakukan ini. Jadi, itu saja dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberian cindera mata dan sertifikat oleh Bapak Rektor Universitas Labuhan Batu kepada lembaga mitra yang telah bersedia melaksanakan MOU dan MOIK dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kepada lembaga yang saya sebutkan dimohon untuk maju ke depan. Badan Penelitian dan Pengembangan Balitbang Kabupaten Labuhan Batu atau yang mewakili Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Dinas Pertanian Kabupaten Labuhan Batu, PT Supra Matra Abadi Kebun Aik Nabara Kabupaten Labuhan Batu, Kantor Camat Kecamatan Bilahulu, Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhan Batu, Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu, Desa Tebing Tinggi Pangkatan Kecamatan Pangkatan, Desa Gunung Selamat Kecamatan Bilahulu. Kepada Bapak Rektor diperkenankan untuk memberikan plakat. Selanjutnya, pembagian plakat sesi 2 kepada desa yang saya sebutkan supaya maju ke depan. Desa Liga 3 Kecamatan Bilahulu, Desa Pondok Batu Kecamatan Bilahulu, Desa N4 Aik Nabara Kecamatan Bilahulu, Desa S4 Aik Nabara, Desa Kampung Dalam, Desa Pematang Seleh, Desa N2 Aik Nabara, Desa S2 Aik Nabara, Desa Meranti, Desa N1 Aik Nabara. Semuanya adalah Kecamatan Bilahulu. Desa Liga 3. Kampung Dalam, Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya sampailah kita ke penghujung acara workshop implementasi kegiatan pembelajaran program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Prodi Agroteknologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Labuhan Batu. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami memohon maaf bila ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Terima kasih. Harum wangi kembang melati selalu mekar setiap hari. Rasa bahagia dalam hati, semoga besok berjumpa lagi. Terima kasih. Saya Reni Kartika undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.